Saya sambil ini untuk hari ini saja, sambil MOOC. Oke, silakan, nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Ibu konsentrasi di tempat lain juga apa-apa, ini kan saya rekam. Dan nanti insya Allah nanti akan ada rekamannya, saya akan upload di kelas nantinya ya. Ini alhamdulillah sudah mulai banyak yang masuk. Kita tunggu dulu. Oke ya, sudah ada 8 ya yang masuk. Ya, jadi hari ini saya yakin teman-teman semua pada sibuk ya, karena akan mengawali tahun akademik baru, baik di sekolah maupun di madrasah masing-masing. Dan pertemuan ini yang pertama kita buka ya perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang teman-teman semua di kelas kita ya. Diagendakan kelas kita ini ada sekitar berapa pertemuan ke depan sudah terjadwal, dan jadwal itu nanti insya Allah kita akan konsisten ya, terkait dengan memang memiliki kesibukan dan lainnya, yaitu memang bagian dari dinamika hidup kita. Namun yang jelas kita masing-masing punya keinginan untuk belajar ya, untuk belajar untuk mata kuliah ini ya, pengembangan mata kuliah studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Edi ya. Jadi di Sirajul Falah itu nama yang paling singkat nama saya. Nah, kemudian saya di Sirajul Falah itu sejak 2007 ya. 2007 sampai dengan alhamdulillah masih sampai saat ini, dan secara struktural saya jadi wakil ketua 1 bidang akademik ya, jadi mewakili ketua di bidang akademik, dan ini juga sudah cukup lama ya. Selanjutnya saya ini kuliah S1 pernah di IKIP Jakarta, waktu itu masih IKIP ya, sekarang UNJ, tapi saya nggak lulus, saya di IKIP itu nggak lulus. Kemudian saya di UIN Jakarta di Akidah Filsafat ya, di pemikiran politik Islam, dan lulus pertama dan menjadi sarjana terbaik. Kemudian saya dulu nggak tahu bakal jadi guru ya. Jadi perjalanan hidup saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ketika masuk itu nggak tahu akan jadi guru. Karena nggak tahu, saya pindah ya ke Usuluddin Akidah Filsafat yang memang dipersiapkan bukan untuk jadi guru. Tapi setelah lulus di UIN Jakarta, ternyata saya jadi kepala sekolah SD Islam terpadu. 15 tahun sekolah tersebut. Kemudian saya S2 dan S3-nya di Ibnu Khaldun Bogor. Jadi mata kuliah yang saya jurusan yang saya geluti adalah pendidikan agama Islam. Jadi S1-nya tidak linear, S2 dan S3-nya adalah linear ya, terkait dengan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Teman sekalian, saya yakin teman semua di sini adalah orang-orang sibuk ya, yang masing-masing memiliki profesi, masing-masing memiliki aktivitas. Karena itu kita perkuliahannya dilaksanakan secara sinkronus. Jadi perkuliahan saat ini kita bisa sinkronus dan asinkronus. Kalau sinkronus itu kita bersama-sama dalam satu jaringan ya. Namun tetap dalam proses perkuliahan itu kita memaklumi dan memahami ya teman-teman sekalian, untuk tetap menggunakan adab gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini hanya menyampaikan kemudian mengaktifkan,
Setelah itu kita tidak konsentrasi atau tidak mengikuti perkuliahan. Nah, ini saya ucapkan sekali lagi selamat datang teman-teman semua. Mungkin kalau di sini ada yang di madrasah, di tim inti kabupaten ya, dulu pernah menjadi tim inti kabupaten Bogor terkait dengan EDM dan Erkam. Ya, mungkin ada yang kenal dengan saya. Oke, kita saya ingin kenal dulu teman-teman sekalian ya. Yang pertama yang saya sebutkan di sini ada Asep Mutakin. Ada Asep Mutakin? Ada. Asep Mutakin hadir? Hadir. Hadir. Coba diceritakan aktivitasnya, nggak usah panjang-panjang, sedikit saja. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya saya di KUA, Bapak. Gimana? Kurang jelas? Di KUA Asep? Rancabungur. Guru ya? Di mana, Pak? Di KUA Rancabungur. Oh, KUA. Ya, oke, di Rancabungur. Ya. Ya, terima kasih Pak Asep Mutakin. Kemudian ada Ibu Betty. Ibu Betty Nurbaiti. Ya, baik Bapak, terima kasih. Saya aktivitasnya mengajar di SMK Negeri 2 Leuwi Sadeng. Oh, Leuwi Sadeng. Oke. Ya. Di bidang mata pelajaran apa, Bu? PAI Bapak. Oh, PAI. Alhamdulillah ya, nyambung. Ya. Kemudian terima kasih Bu Betty, Ibu Evi Sama-sama Latifah. Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Ya, silakan. Saya mengajar di MB Al-Barkah, Sukawangi, Sukamakmur, Bapak. Oh, Sukamakmur. Sukamakmur. Sudah lama mengajar di sana? Sudah lama. Ya, lama ya. Berarti sudah sertifikasi semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, Sudah, jadi Bapak. di sini adalah orang-orang yang profesional ya. Oke, makasih Bu Evi. Sekarang Bu Lisma. Bapak. Bu Lisma Yandani. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lisma. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Bapak. Ya, aktivitasnya apa, Bu? Saya sekarang sedang mengajar di salah satu SD di Ciawi. Ciawi, di SD negeri? Ya, SD negeri. Guru Oke. PAI juga, Bapak. Alhamdulillah ya. Ya. Alhamdulillah, Bu. Makasih informasinya, Bu ya. Ya. Kemudian Ya. ada lagi Rantis Abdul Aziz. Ada? Silakan. Mikrofonnya dibuka, Pak. Bisa diaktifkan. Ya, silakan Rantisi ya. Apa saya aja yang nggak dengar? Nggak kedengeran di sini juga. Ya, mikrofonnya dibuka. Rantisi. Tapi mikrofonnya sebenarnya sudah terbuka ini ya. Mungkin belum nyambung kali. Siapa Pak? Dengan siapa Pak? Oke, ya mungkin nanti kita ini belum terdengar suaranya. Ya, insya Allah nanti kita kenalan lagi. Nanti sih. Oke. Kemudian ada lagi Umi Kulsum ya. Ada Ibu Umi Kulsum? Ada Bapak, Assalamualaikum. Ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Bu, aktivitasnya apa? Aktivitas saya saat ini sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Mustama Madani. Masya Allah. Yang di sana Ibu ya? Kayaknya saya pernah ke sana tuh. Iya. Ya Bu, selamat bergabung Bu ya. Ya. Ya, selamat bergabung. Makasih Bu ya. Kemudian Ya, ada sama-sama, lagi Faturaji. Siapa, dokter? Ya, silakan Pak. Kayaknya kenal ini. Kenal Pak, saya murid Bapak dulu. Ya, sama-sama ya kita belajar di kelas ini. Kemudian Faturaji aktivitasnya ngajar di MI ya? Di mana? Iya, kalau pagi di MI terus ngurusin yayasan juga. Kalau siang saya di bimbel, Pak Dokter. Wah ya, berarti Jangan beliau kepala yayasan juga, Pak Dokter. alhamdulillah ya. Kemudian ada lagi Bapak Rangga Tirta Wisesa.
Apa kabar Pak Rangga? Alhamdulillah, ini Alhamdulillah. bikhair. Apa aktivitasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rangga Tirta Wisesa. Hmm. عملية يعني يومية في أدرس في تزكية Mudaris Fian? في تزكية يا دكتور Tazkiyah Nah. Sentul. تزكية سنتول TLC تخصص للغة العربية. Syukran ya. Masya Allah, barakallah. Allah barik fikum ya dokter. Ya, terima kasih ya Pak Syukran. Rangga. Jadi mudaris ya, jadi pendidik semuanya. Kemudian ada Eja Ardiansyah. Ya, silakan Eja. Baik, dosen. Saya aktivitas mengajar di Mahat Hafidz Al-Isra di Tenjolaya, Bogor. Oh, di Tenjolaya Bogor. Ya. Aktivitasnya di pondok ya? Ya, di pondok. Mengajar bahasa. Mengajar pelajaran atau kitab? Bahasa Arab pelajaran. Oh, bahasa Arab ya. Arabiah. Oke, kasih. Kemudian ada lagi nih Edi Santoso. Pak Edi Santoso. Ya Pak dosen. Ya, gimana? Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, aktivitasnya apa? Saya sama dengan Pak Ija Pak dosen. Ya, alhamdulillah ya. Oh, ajar. Kemudian ada lagi Ahmad Hasan Abdul Wafi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Hasan Abdul Wafi. Ustaz. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya? Mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Cilengsi. Cilengsi, ya. Alhamdulillah. Selamat datang ya semuanya. Kemudian ada lagi Asibul Kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang jadi guru di Pondok Pesantren Yayasan Bumi Madani. Mujtama Madani ya. Dengan Ibu tadi ya, Mujtama Madani. Alhamdulillah. Sehat sana ya semuanya ya. Alhamdulillah, barakallah. Di Tangerang kan? Iya, Ustaz. Itu Pak Dokter. Oke ya. Makasih ya, Asibul. Kemudian ada lagi Hendy. Ada Hendy? Ada Hendy? Oke, kemudian ada lagi Muhammad Hilman. Ada Muhammad Hilman? Ada Pak Dokter. Ya, mangga silakan. Dari aktivitasnya apa nih? Saya mengajar di SMP 1 Sukaraja. SMP 1 Sukaraja. Iya. Pelajaran apa? PAI? PAI, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sukaraja ya. Iya. Ya, Sukaraja. Makasih Pak Hilman. Kemudian ada lagi Wafi Ruhmawati. Ada Wafi Ruhmawati? Hadir Bapak. Ya, silakan Bu, bisa perkenalkan kemudian aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya dulu di Ya, suaranya kurang jelas, Bu. Bisa dekat dengan mikrofonnya? kegiatan sehari-hari guru Bapak di SMP IT Darul Hijri Indramaga. Oh ya, Bu Guru ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau apa profesinya jawabnya guru gitu ya, jangan malu-malu. Karena itu profesi kita. Ya. Ya. Oke, makasih. Ya, kemudian sama-sama. ada Zahra, Ibu Zahra. Pak hadir, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Zahra. Kayaknya kenal ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang deket ya. Iya Pak. Gimana Bu? Ngajarnya di Sirajul Falah kan? Oke, seperti biasa Pak. Di MTS ya. Ya, selamat datang Bu Zahra di kelas ini. Kemudian ada lagi Muhammad Zulfi Amin. Muhammad Zulfi Amin.
Ada? Siap Ustaz. Ya, Assalamualaikum aktivitasnya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, apa aktivitasnya Muhammad Zulfi Amin? Ya, aktivitasnya ngajar di SD, Pak. Ustaz. Nah, yes, ngajar di SD ya. Mata pelajaran apa guru kelas? Guru PAI, Pak. Guru PAI. Megang Ya. kelas juga ya? Enggak, guru PAI Ya, aja. guru PAI, luar biasa. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ngajarnya ya. Ya. Ya, selamat datang. Kemudian adalah Hafiz Ferdiansyah. Ada Hafiz? Ya. Ya, mikrofonnya bisa dibuka, Hafiz? Bisa didekat suaranya? Oke ya Pak Hafiz, ini saya tidak bisa mendengar suaranya, mungkin ada kendala di mikrofonnya. Tidak apa-apa ya. Mohon maaf. Ya, Ya. coba silakan sudah terdengar tuh. Tes. Ya. Ya, bagus. Ya, saya Habib Ferdiansyah, konduktor. Mengajar di MTS Koyo Atfal, kebetulan Pak Dokter. Oh, iya. Ya, selamat datang. Iya. Pak Hafiz. Alhamdulillah, turun Pak Dokter. Ya. Ya, makasih Pak Hafiz. Kemudian ada lagi Rantisi Abdul Aziz. Ada? Oke, kemudian ada Lutfi Amiruddin. Ada Lutfi Amiruddin? Kaji Nawas. Ya, apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana aktivitasnya nih? Aduh, ini aktivitas agak tabrakan sebenarnya jadwalnya. Oh iya, oke. Kalau yang tabrakan-tabrakan nggak apa-apa. Ya, prioritas saja. Insya Allah nanti kalau ada rekamannya pun saya akan upload ya di Google Classroom. Ya. Ya, makasih Pak Lutfi. Sama-sama Kemudian, Pak Dokter. Ahmad Hasan Abdul Wafi ada? Sudah tadi Pak Oh, Dokter. sudah. Oke, ada yang belum saya sebut di sini? Mungkin ada? Ada yang belum saya sebut? Nah, ya, oke ya. Rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya ajak teman-teman semua yang ada di kelas ini untuk bisa bergabung di kelas ya. Karena tadi saya tanyakan apakah sudah bergabung belum di e-kampus. Ternyata di e-kampus kita itu disetting untuk ya untuk semester yang reguler belajar biasa. Kalau ini kelas 2B2 ya? Ya kan? Saya takut salah Iya, kelas. Pak. Ya, Iya, oke. betul. Kelas 2B2 saya akan undang teman-teman melalui kelas ini. Akan saya undang di kelas ini. Ya, untuk masuk di kelas ini. Ya, akan saya buat linknya. Nanti silahkan teman-teman klik ke linknya. Tapi linknya ini nanti kalau masuk menggunakan Ada ini. Google ya. Saya klik linknya. Kemudian nanti menggunakan email yang Google emailnya. Saya sampaikan di chat. Nah, di situ ada gambar seperti surat gitu ya. Ini saya akan kirim. Nah, silakan diklik. Kita tunggu teman-teman semua untuk bisa masuk kelas dulu. Gabung kelas ya. Nanti kita lihat, kita pantau sama-sama di sini. Kelas ini. Ya. Linknya sudah saya kirim ya. Silakan bergabung ke kelas. Ya, udah ya. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Betty. Ya.
Masuk kelas. Nanti ketika sudah masuk kelas, ya Ibu Rantisi, alhamdulillah sudah masuk. Refresh dulu ya. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Oke, terima kasih Pak. Nah, alhamdulillah ya. Kita sudah sebagian besar sudah ada 7 yang masuk. Sudah ada 7 ya yang masuk, klik linknya untuk masuk ke kelas. Nanti kalau yang kesulitan untuk bisa masuk ke kelas, tolong nanti bisa kabari saya ya. Ada di grup, nomor saya ada di grup. Ini sudah ada 7 dari total berapa tadi yang bergabung kita ini? Ada lebih dari 10 ya? Ada 17. 19, sudah bergabung 19. 18 dengan 8. Ini udah 8. Ya, yang sudah gabung nanti klik di sini ada tema 1 ya. Di sini ada, saya jelaskan di sini mungkin sudah sebagian sudah paham, sudah tahu. Tapi ada yang belum, mungkin ada yang belum paham ya. Nah, di sini ada forum ya. Mungkin kalau di settingnya menggunakan bahasa Indonesia forum, tapi kalau bahasa lain menyesuaikan. Nah, forum ini nanti kalau saudara berkomentar di kelas, di forum ini, maka semuanya nanti akan bisa melihat. Nah, fokus kita adalah perkuliahan itu di tugas ini, tugas kelas ya. Nah, di tugas kelas ini, yang pertama ini sepertinya sudah bisa dilihat, saya setting di jam 13.35 ya. Sekarang sudah lewat dari jam 13.35, sepertinya sudah tayang. Nanti silakan klik kehadiran ya. Nah, sudah ada yang menyerahkan. Alhamdulillah, ini sudah ada yang menyerahkan. Terdetek di sini siapa yang sudah menyerahkan. Muhammad Hilman, Rantisi Abdul Aziz. Ketika hadir nanti saya akan kasih nilai 100. Nah, nanti saya akan kasih nilai 100. Nanti saya akan kembalikan. Nah, berarti itu adalah menunjukkan kehadiran saudara dalam setiap perkuliahan. Nah, kehadiran ini nanti bisa dicek ya teman-teman di emailnya yang tadi sudah didaftarkan. Masuk itu kehadiran. Nanti yang lain yang belum mengisi kehadiran, silahkan mengisi kehadiran. Ya, kalau ada kesulitan, nanti jangan diamkan ya, nanti silakan kabari saya. Nah, kemudian di sini ada materi. Nah, di sini ada materi. Kebetulan kita saat ini mencoba belajar ya. Di sini ada RPS, rencana pembelajaran semester. Yang pertemuan kedua nanti kita akan mencoba diskusi ini. Kemudian juga nanti akan saya upload lagi di pertemuan kedua. Cirinya adalah, saya ngajar dulu ya, nanti saya ngajar dulu. Yang pertama ini, pertemuan pertama kita RPS, rencana pembelajaran semester dan orientasi perkuliahan. Nah, rencana pembelajaran semester ini, saudara bisa mengklik kehadiran ini setiap kali pertemuan ya. Alhamdulillah ini sudah ada yang 5 yang hadir, ada 3 yang belum ya. Nah, kemudian nanti pertemuan pertama maka 1, pertemuan kedua nanti kodenya 2 Romawi, pertemuan 3 dan seterusnya. Materinya ada diklik di sini, kemudian kehadiran ada di sini. Nah, selanjutnya saya ulangi lagi terkait dengan materi ya, di sini ada RPS. Nah, kita klik ya, rencana pembelajaran semester. Nah, rencana pembelajaran semester, saudara juga bisa mengklik, bisa mendownload materi ini ya. Nah, ini adalah RPS kita, rencana pembelajaran semester yang rencananya akan kita bahas dalam perkuliahan kita. Nah, kemudian karena ini sifatnya adalah online atau daring, maka kita masuk pada pertemuan ke sini. Yang pertama yang harus kita bahas ini. Nah, pertemuan kedua dan seterusnya, karena kita pembelajarannya adalah pembelajaran orang dewasa, ya, andragogi, maka kita berbagi pengalaman. Nah, karena itu
teman-teman semua nanti diminta untuk memberikan presentasi, ya, membuat file presentasi, tidak usah terlalu banyak ya, tapi dijelaskan saja file presentasinya. Nah, adapun tema-tema perkuliahan kita adalah yang pertama adalah tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan hadis pendidikan. Ya, ini ada ceramah, diskusi, presentasi. Jadi kita lebih cenderung pada diskusi. Siapa petugasnya? Nah, nanti teman-teman semua silahkan pantau di kelas. Nanti setelah ini saya akan mencoba membagikan. Nah, walaupun karena kita sifatnya online, karena walaupun di sini berkelompok, tapi tetap saja bikin filenya masing-masing. Ya, walaupun mungkin nanti kita lebih dari 16 orang, berarti ada yang satu judul, satu tema itu bisa 2 orang. Nah, karena itu nanti akan saya bagikan berupa mulai dari pertemuan kedua, ya, mulai dari temanya dan siapa saja yang mempresentasikan. Nah, kemudian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah nanti mengupload file presentasi. Nah, kemudian yang kedua, saya juga nanti akan ada UTS ya, dan ada UAS. UTS dan UAS biasanya saya tidak membuat soal, tapi teman-teman semua, karena memang di sini sebagian besar adalah pendidik ya, mencoba mencari tema yang sesuai dengan konteks di mana teman-teman semua ini lokusnya, tempatnya mengajar ya. Misalkan ada yang di Sanawiyah, ada yang sebagai yayasan, ketua yayasan, pengelola yayasan, ada juga yang sebagai guru, ada yang juga mengajar tidak hanya di madrasah, bisa juga di pondok pesantren dan tempat-tempat lainnya ya, bahkan di masjid, musola, majelis taklim. Itu juga silahkan. Nah, kemudian saudara bisa mengamati, nah kemudian apa peran mata kuliah kita ini dalam mengatasi problem-problem yang ada. Nah, misalkan kita membahas tentang judul yang kedua, itu ada etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana menyambungkan tema ini dengan konteks proposal, namanya nanti ada UTS itu teman-teman bikin proposal masalah, misalkan dalam pelajaran di sekolah atau di madrasah kita melihat banyak hal-hal yang tidak sesuai akhlak atau moral terhadap anak-anak itu dengan ketentuan-ketentuan Islam. Nah, maka kemudian kita membuat judul misalkan penyelesaian masalah kenakalan siswa berbasis Al-Quran. Nah, bisa begitu. Nanti di sini dipaparkan apa masalahnya. Maka mungkin nanti akan saya buatkan template ya terkait dengan proposalnya. Nah, jadi ada UTS dan UAS untuk mata kuliah ini saya tidak membuat soal ya yang dijawab dengan sambil juga tapi membuat proposal. Nah, kemudian tema yang kedua, sudah ada yang masuk ya. Tema yang kedua yang sebentar, takut ada yang masuk. Ya, tema yang kedua yang kita bahas selanjutnya adalah tentang etika dan moral dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini ada kaitannya dengan apakah etika dan moral, akhlak dalam Al-Quran dan hadis itu seperti apa. Nah, sama metodenya. Kemudian yang keempat kita bahas tentang pendidikan akhlak atau karakter berbasis Al-Quran dan hadis. Sekarang ini kan ada macam-macam ya pendidikan akhlak. Kita dari diniyah saja kan sudah diperkenalkan tentang pendidikan akhlak, ya, pendidikan moral, kemudian dalil-dalil Al-Quran. Kemudian kita perteguh kembali ya
terkait dengan pendidikan akhlak, karakter, berbasis Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kelima itu membahas tentang pendidik, peserta didik, dan sarana pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis itu berbicara tentang sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang keenam itu pendidikan multikultural dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kan sudah berkembang ya pendidikan-pendidikan seperti moderasi beragama, kemudian pendidikan kurikulum berbasis cinta ya. Ini berangkat dari pemahaman tentang keragaman budaya. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran. Di antaranya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa manusia itu adalah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini yang penting yang harus dijadikan dasar ya, bahwa ajaran Islam itu juga memiliki dasar yang kuat tentang pendidikan-pendidikan yang beragam. Bahkan kita bisa mengatakan jangan mengajarkan umat Islam untuk toleransi ya. Karena umat Islam itu dalam sejarahnya adalah umat yang toleran. Nah, oke. Kemudian yang 7 itu UTS. Nah, UTS ini pertemuan ke-7, tapi nanti kita sesuaikan dengan konteks, dengan teks jadwalnya ya. Nah, jadi teman-teman semua nanti pertemuan ke-7 ini batas akhir untuk pengajuan proposal, karena di proposal itu nanti ada template-nya, ada masalahnya. Nah, problem itulah yang kemudian dicoba diselesaikan dalam pembahasan-pembahasan di UAS nantinya. Nah, kemudian yang ke-8 ini tentang gender dalam Al-Quran hadis. Ada nggak bagaimana kemudian Al-Quran dan hadis itu bicara tentang gender? Ya, misalkan dalam Al-Quran jelas ya, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang konteksnya itu kalau ditanya jenis kelamin katanya bukan 2 saja, bisa 3, bahkan bisa 4. Nah, bagaimana itu Al-Quran itu bicara? Nah, ini kan penting untuk menegaskan itu. Artinya ketika sebuah pemahaman pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka kita memiliki kewenangan ya untuk bisa menolak hal tersebut ya. Apalagi berkembangnya LGBT ya, yang kemudian di situ mengusung nilai-nilai hak asasi manusia. Nah, ini juga sekarang sudah menjadi problem ya, problem bangsa yang memang harus kita selesaikan. Maka kemudian di tema yang ke-8 ini kita mencoba memahami tentang gender dalam Al-Quran dan hadis dalam konteks pendidikan. Allah menciptakan Adam dan Hawa, artinya laki-laki dan perempuan, bukan Adam dan Ali ya. Maka kemudian paham-paham yang berkembang tentang ya, yang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya itu juga sesuatu yang harus ditolak ya, karena bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang ke-9 tema kita adalah pendekatan psikologi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Bagaimana kemudian Al-Quran dan Hadis bicara tentang pendekatan psikologisnya. Kemudian yang ke-10 kita belajar tentang keterampilan berpikir kritis dalam mempelajari Al-Quran Hadis. Kita dianjurkan untuk berpikir kritis. Ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ada istilah ya ulil albab gitu kan. Dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir itu dijelaskan, "Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi." Ya, jadi kita harus mengkaji ilmu Allah yang sangat luas. Nah, kemudian juga Allah menantang manusia, bukan manusia, jin. Ya masaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu. Nah, di sini di latan fudu bagi sultan. Artinya kita diperintahkan untuk berpikir kritis, karena berpikir kritis ini akan melahirkan sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu ya akan memudahkan manusia. Kemudian yang selanjutnya kita membahas tentang pendidikan inklusif ya. Bagaimana pendidikan inklusif dalam Al-Quran. Kemudian yang ke-12
kita bahas tentang pendidikan karakter. Ini kayaknya sudah ada tadi ya. Pendidikan psikologi karakter sudah ada belum? Oke, tidak ada ya. Pendidikan karakter dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karakter, ada nggak bedanya karakter dan akhlak, karakter dan moral? Nanti kita bahas ini. Kemudian yang ke-13 itu pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Quran dan hadis, dan ke-15 adalah pendidikan moderasi beragama, perspektif Al-Quran dan hadis. Moderasi beragama itu adalah bagaimana memposisikan umat Islam sebagai umat yang wasoto, umat yang wasit, yang tengah-tengah, yang umatan, yang rahmatan lil alamin, yang memberi rahmat bagi semua. Ya, nah ini adalah tema-tema perkuliahan kita, dan saudara bisa lihat di kelas ya, di kelas, dan bisa di download. Nah, nanti akan saya upload ya kelompok ya, siapa membahas apa ya dari 14 tema yang kita usung. Nah, kemudian ketika teman-teman misalkan kebagian tema, nah dianggap tema itu tidak cocok ya, misalkan ya silakan saja diubah, tetapi harus memiliki keterkaitan dengan tema utama. Tema utamanya misalkan studi Al-Quran dan hadis pendidikan. Maka tema-tema pembelajaran yang kita berikan di sini adalah berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ya terkait dengan bahasan kita, tema kita yang akan kita diskusikan dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Jadi teman-teman sekalian nanti tetap memantau kelas ini ya. Coba kita lihat lagi ya, kita pantau, kita buka kelas kita, apakah ada kesulitan, ada nggak kesulitan yang bergabung di kelas? Sudah tidak ada kesulitan ya? Alhamdulillah kalau sudah tidak ada kesulitan. Nah, berarti sekarang sudah berapa jumlahnya yang bergabung? Alhamdulillah sudah ada 10. 10. Coba saya refresh dulu ya. Nah, di sini sudah ada, alhamdulillah ya, sudah ada 19. Dan teman-teman semua jangan lupa nanti mengklik kehadiran ya. Nah, di sini ada kehadiran, di postingnya sampai jam berapa ini akan saya setting, coba saya edit. Nanti silahkan sampai kapan ini ya, saya setting saja karena memang sebagian besar sudah bergabung. Tanggal 10 ya, jamnya sekitar jam sekarang 14 ya, 16 lah. Nah, saya setting jam 16. Nah, artinya nanti setelah jam 16 teman-teman tidak bisa mengisi kehadiran lagi. Nah, ya silakan isi kehadiran. Kemudian kalau belum dinilai ya tidak masalah ya, karena memang secara otomatis nanti terekam di sini. Nah, terekam ya di sini. Nah, situ aja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Dan saya ingin menegaskan kembali terkait dengan jam perkuliahan kita. Apakah jamnya sudah seperti ini atau dirubah? Ada yang komentar mungkin? Kalau emang bisa seperti ini nggak apa-apa, Sat. Oke ya, seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi saya tidak harus membuat polling di kelas jam berapa, akhirnya juga Ikut kesepakatan yang lainnya di Pak Dokter. Ya, sudah aja ya. Bagaimana? Ya. Coba yang lain mungkin ada tanggapan dari yang lain yang sibuk-sibuk. Nah, kalau tidak ada. Nah, kalau saya seperti ini aja. Oke ya. Jadi jam perkuliahan kita sudah nanti kita setiap Jumat jam 13.30. Nah, bagi teman-teman yang memiliki aktivitas itu silahkan saja buka kelas. Di situ ada pilihan kehadiran ya. Ada hadir, kemudian izin dan sakit ya. Jadi kalau sakit klik aja sakit. Kalau izin ya klik saja izin ya. Kemudian pendekatan pembelajaran kita ini sebenarnya juga bisa juga, kalau ini kan sinkronus seperti kita berada di kelas, tapi juga memungkinkan setiap teman-teman itu bisa berada masuk kelas kapan saja. Nah, tetapi karena memang kita dilaksanakan secara sudah terjadwal waktunya,
maka proses kehadiran itu saya juga setting sesuai dengan waktu perkuliahan. Nah, jadi silahkan aja nanti dimanapun berada bisa mengisi kehadiran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dari Pak Lutfi, silakan Pak. Bisa aja Pak Dokter nih. Ya, Pak Lutfi. Baik, Pak Lutfi coba diwakili. Baik Pak Dokter, sebenarnya kita sih mungkin beberapa agak kaget ya dengan jadwal yang baru. Kalau bagi mungkin ASN yang memang sudah tidak ada jadwal sore, aman mungkin. Tapi beberapa yang di swasta kayak saya ini agak bentrok sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Tetap nanti kami usahakan untuk bisa bergabung karena tidak bisa juga satu pihak memaksakan untuk kembali jam malam. Jadi nggak apa-apa Pak Dokter kalau Pak Dokter sudah memberi keringanan dalam tanda petik meskipun kami sibuk, bukan sibuk sih, punya agenda lain, selama memang masih bisa mengisi kehadiran, mengikuti link perkuliahan pada Google Classroom, maka tidak ada masalah bagi saya khususnya. Ya, oke. Sebenarnya proses pembelajaran kita ini juga saya sengaja ya, fleksibel saja. Artinya bisa kalau perkuliahan seperti ini, ya sudah kita memang terjadwalkan seperti ini ya kita kuliah. Tetapi juga memungkinkan bagi teman-teman untuk bisa ke kelas tidak harus sesuai dengan jadwal. Kalau ke kelas bisa ada materi-materi di situ bisa dilihat kapan saja. Tetapi untuk mengklik kehadiran, ya sekali lagi untuk mengklik kehadiran itu sudah terjadwal sesuai dengan jadwal mata kuliah. Nah, itu kan Classroom itu kan bisa juga disimpan di handphone ya. Jadi kita tinggal klik saja kelasnya tadi yang sudah diberikan itu emailnya, nanti ada kelasnya yang secara otomatis masuk dan itu klik kehadiran itu bisa melalui handphone. Materi-materi pun bisa diakses dengan handphone dengan mudah. Ya, kemudian selebihnya nanti tetap dipantau di kelas. Kalaupun nanti ada komentar atau apapun ya teman-teman sekalian, ini bisa komentar kita di sini. Ya, kita bisa komentar di komentar kelas. Komentar kelas itu, nah di sini ya ada forum namanya. Kita bisa komentar. Misalkan saya contohkan ya, Assalamualaikum. Nah, nanti bisa dilihat semua nih. Ya, perkuliahan tetap dilaksanakan jam 13.30 setiap Jumat. Nah, saya posting. Nah, kalau misalkan kita mau posting pakai jamnya bisa di sini. Kita lihat jadwalkan. Nah, kalau mau nggak diposting simpan dulu ya. Kita posting. Nah, ini saudara akan lihat. Nah, kan terlihat nggak di kelasnya? Coba dicek. Ada dulu. Ada nggak ininya? Terlihat nggak? Terlihat. Ada. Ya. Ada kan? Ada. Bisa dilihat semua. Jadi sebenarnya ini juga learning management system ya. Learning management system yang sebenarnya juga bisa diterapkan di satuan masing-masing ya. Mulai dari SD, mulai dari sampai SMA itu juga bisa ya. Itu bisa diterapkan untuk menerapkan ya ini. Nah, misalkan saya tambahkan lagi ya link perkuliahan kita biar nanti dan setelah saya komentar, saudara juga bisa komentar di sini. Ya, silakan komentar aja di sini. Misalnya saya pengumuman baru, link perkuliahan kita adalah semuanya ada 40 orang. Nah, ini linknya, saya posting lagi ya. Nah, nanti kita ingat nih, lihat postingnya terkait dengan link perkuliahan. Nah, itu ya. Kemudian ini adalah orang ini artinya di sini sudah terlihat ya. Saya sebagai pengajar, tapi saya juga bisa menambahkan orang-orang lain untuk bisa mengajar. Ini siswa kita alhamdulillah sudah ada 20 yang bergabung ya. Nanti silakan pantau kelas, saya akan mengupload nanti terkait dengan tugas kelompok siapa membahas apa. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat beraktivitas, pantau kelas ya. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Saya izin pamit duluan.